Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Seperti janji saya sebelumnya, kali ini saya akan mencoba membahas tentang salah satu saham yang kemarin tahun 2025 memberikan cuan yang hampir meger ya, sekitar 90-100%. Saham ini bergerak di teknologi. Jika melihat video saya sebelumnya, kalian juga pasti udah tahu ya, prospek kedepannya bagaimana, coba kita bahas di video kali ini ya. Namun sebelumnya, seperti biasa, ini bukan ajakan jual beli. Silahkan dipelajari lebih lanjut, untung dan rugi ditanggung sendiri. Sahamnya namanya Ketrosden Trias Mitra ya, atau KETR. Ini harga sahamnya tahun kemarin melonjak drastis ya, dari 200 ke 1500 ya. Narasinya cukup kencang waktu itu. Saya beli di harga 530, jual di harga kurang lebih 1000. Volatilitasnya sangat tinggi karena market cap-nya kecil ya, sekitar waktu itu sih masih di bawah 1 T ya, karena harganya masih 200. Tapi sekarang di harga 600, market cap-nya sekitar 2 T. Jadi harga sahamnya volatil banget. Di samping itu juga kepemilikan masyarakat tahun 2025 itu sangat kecil, yaitu 10%. Sekarang udah meningkat ya, udah 24%. ATH-nya kemarin di 1500. Kenapa? Karena waktu itu isunya mau diakuisisi sama Sinarmas ya, ada Mora Republik di dalam jajaran kliennya itu, sehingga isu akuisisi cukup kencang waktu itu ya, sempat dibawa naik tinggi. Kita kenalin dulu apa itu Ketrosden Trias Mitra. Ini banyak berkecimpung di fiber optik ya, baik di laut maupun di darat, khususnya di laut lah yang paling signifikan ya. Ini pemilik pengendalinya itu Gema Lintas Buana atau GLB, Fajar Sejahtera, dan juga Bahtera Bintang ya, yang mempunyai kepemilikan tinggi ini di jajaran pemilik saham. Waktu itu tahun 2025 akhir ini 11% ya, sekarang udah turun ke 24%. Maksudnya masyarakatnya meningkat ya. Karena apa? Karena Gema Lintas Buana dan Bahtera Bintang ini jualan saham. Karena mungkin sahamnya tinggi, jadi mereka langsung take profit. Nanti kita lihat ya komposisi sahamnya. Keunggulannya ini ternyata berpengalaman di lini bisnis ini untuk menggelar kabel serat optik sepanjang 10.000 km ya. 3 lini bisnisnya ini kuat banget ya, sebagai developer, kontraktor, dan juga managed service di bidang telekomunikasi. Pelanggan utamanya banyak, ada grup Jarum, ada grup Sinarmas, ada anak usahanya WiFi juga, ya, bisa lihat. Ini jajaran kabelnya sampai 10.000 km ya. Nah, ini perubahan komposisi saham kalau kita lihat ya, dari September 2025 terus ke Desember 2025, tanggal 31 Desember ya, akhir tahun. Kemudian yang barusan ini 31 Maret 2026. Kalau kita perhatikan di sini, Fajar Sejahtera ini sama ya, 1,6 miliar lembar ya, nggak berubah. Yang berubah itu Gema Lintas Buana, ini dari 27% turun sampai 19%, sekarang di hampir 18% ya, turunnya cukup jauh. Mereka taking profit juga ya. Bahtera Bintang Nusantara ini nggak ada sama sekali, malah dari 4,8% nih 0 dan 0, nggak ada lagi ya sahamnya. Yang lainnya kurang lebih sama ya, masyarakat yang naik signifikan dari 10% menjadi 24%. Makanya waktu 10% itu gampang sekali mungkin digoreng ya, harga sahamnya tinggi, terus pengendalinya jualan untuk taking profit ya. Di ini historical perubahan komposisi sahamnya. Nah, ini area-area jangkauannya, wilayah operasionalnya, menyambung serat optik bawah laut dari Jakarta sampai ke Batam sepanjang 1000 km ya. Kemudian di sekitaran ini Surabaya, Denpasar, baik di darat maupun di laut, di sekitar 520 km. Terus di Jawa ini kurang lebih 2600. Lalu di Jakarta sampai Surabaya ini berapa ini? Yang submarine ada yang di bawah laut, ada yang di darat ya, kurang lebih 1000-an lah. Di Medan sampai ke Dumai ini 570 km. Ini jalur proyeknya sama ya.
ini kalau kita lihat segmen pendapatan memang meningkat ya. Ini ada kabar optik bawah laut, ada yang di darat. Ini kalau kita lihat dari 2023 sampai 2025 yang submarinnya ini meningkat ya, meningkat tajam ya. 197 dalam miliar, terus 269 dan terakhir hampir 500 M. Untuk yang daratnya juga meningkat dari 30 turun ke 22 lalu naik lagi ke 41. Nah, ini untuk jasa pemeliharaan pengelolaan sistem kabel sel optik ya, untuk maintenance-nya ini meningkat dari 160 M ke 179 dan ke 187. Nah, ini pendapatan terakhir di Q pertama 2026 ini totalnya 229 M ya. Memang jasa konstruksi ini yang paling banyak ya, kabel optik 79%. Pendapatannya terus bertumbuh. Nah, ini pendapatan terakhir Q1 2026 ini naik ya, pendapatan 100% dari 115 M ke 229, bagus ini. Laba bruto naik 48%, laba usaha juga naik 67%, sehingga bottom line-nya naik 181% ya, dari 16 M ke 45 M. Ini klien premiumnya Mora Telematika. Kalau kalian lihat itu ada saham Mora ya, grupnya Sinarmas Republik, ini 44 M Q pertama. Iforte, Ramal Abadi, ini Jarum ya, ada WiFi juga, sehingga dicatat yang mungkin masih kecil, jadi ini yang besar-besarnya aja. Oke, ini untuk kinerja keuangan seperti yang tadi ya. Sekarang total aset ini 2,3 triliun turun ke 2,17 triliun karena hutang mereka turun ya. Ini bukan berarti asetnya turun, tapi hutang yang turun dari 1,2 menjadi 900 M, sehingga DER-nya, debt to equity-nya turun dari 1 kali menjadi 0,79 kali. Untuk ini profit sudah disetahunkan ya, semua revenue laba bruto ini Q1 disetahunkan karena biar ketahuan aja ini rasio-rasionya. Jadi kalau kita lihat ini earning per share-nya bertumbuh dari tahun 2022 sampai 2026 Q1 ini bertumbuh ya, kurang lebih per tahunnya itu 27%. Jadi CAGR-nya tinggi sekali untuk pendapatannya. Net profit 2 digit, lebih dari 10% malah ya, sekitar 19-18%. ROE juga 2 digit terakhir ya, 11-14%. Bagus sekali ya. Ini sebenarnya kalau harga sahamnya ini sebenarnya masih wajar ya, PE dan PBV masih wajar, apalagi di bidang teknologi banyak yang lebih premium daripada ini. Jadi kalau kita lihat saham Cater ini memang volatil banget naik turunnya, jadi kalau mau beli ya tunggu sampai market merah aja, nanti akan kita lihat. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kinerja perusahaan ini terus bertumbuh ya, kita lihat tadi laporan keuangannya bagus, net profit, ROE-nya itu 2 digit ya, nantinya tebal, terus utangnya juga masih bisa dikontrol ya, kurang dari 1 kali DER. Economic mode-nya kompetitif ya, karena dia memang jaringan kabel bawah lautnya ini agak susah untuk diduplikasi. Valuasi untuk sektor teknologi termasuk murah ya, PE-nya di bawah 10, terus juga PBV-nya masih di bawah 2. Free float ini sudah naik ya masyarakat ya, dari 10% sampai ke sekarang ke 24%. Jadi volatilitas sahamnya tuh nggak seperti dulu ya tahun 2025. Jadi sekarang sudah berkurang ya. Jadi kalau saya perhatikan sekarang turun naiknya di 400 sampai 600. Nah, jadi kalian jika ingin masuk, itu saran saya bukan ajakan jual beli nih ya. Jadi tunggu dulu kalau bisa di bawah 500 lah. Sebenarnya ini prospek, cuman karena sahamnya ini GLB atau pengendalinya ini masih jualan ya, masih taking profit, jadi tunggu dia selesai dulu. Jika presentasinya tadi masih 17,9%, berarti dia udah selesai jualan ya. Jadi kita sudah mulai berpikir untuk masuk. Jadi watchlist terus, apakah ada kemungkinan nanti diakuisisi Sinarmas, karena ini belum tahu. Dari manajemen juga, dari keterbukaan informasi juga mereka masih menyangkal ya, karena belum ada pendekatan ke arah sana. Jadi kita wait and see dulu. Jika memang ada indikasi ke sana atau ada insider info, itu bisa langsung diborong aja sahamnya. Terlagi juga bakal terbang ya kalau sudah kejadian diakuisisi.
Namun minusnya lagi saham ini tidak membagikan dividen, jadi untuk tidak ada upah menunggu. Jadi kalian kalau mau beli dikit-dikit aja, dikit-dikit aja sambil dicicil-cicil aja dulu. Karena ini mendapatkan dividen, jadi kita tidak bisa berharap banyak dari dividennya. Oke, itu saja sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam cuan. Bye-bye.